Halo, perkenalkan, kami dari grup 4, dan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Nah, kali ini kami akan membahas satu tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu terkait kegagalan proyek di dunia nyata. Nah, perkenalkan dulu kali ya. Saya, Tani Jalwar Gaza Prana dengan NP terakhir 81, kemudian ada Tiffany Catherine Prasetya dengan NP terakhir 022, kemudian Tiara Aulia Azati Indika dengan NP terakhir 148, kemudian ada Astrid Maya Leandra dengan NP terakhir 183. Nah, kali ini kami mengambil contoh yaitu Mars Climate Orbiter. Nah, apa sih Mars Climate Orbiter ini? Kami akan jelaskan. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada latar belakang atau peristiwa NASA Mars Climate Orbiter. Peristiwa Mars Climate Orbiter terjadi pada September 1999 saat NASA mencoba menemukan planet Mars. Wahana antariksa tersebut tampaknya hilang setelah roket dengan orbit yang aman, yang menyebabkan menabrak ke Mars karena ketidaksesuaian dengan orbiter Mars. NASA kemudian menerbitkan laporan yang menjelaskan penyebab kegagalan misi, termasuk kesalahan dalam operasi tim, kurangnya evaluasi proyek, manajemen risiko yang tidak efisien, kekurangan dalam sistem data, komunikasi tim yang buruk, dan kurangnya verifikasi end-to-end dari perangkat lunak navigasi. Secara umum, kurangnya manajemen kualitas menjadi penyebabnya karena NASA lebih memilih strategi yang cepat dan hemat biaya tanpa memperhatikan data yang signifikan. Oleh karena itu, misi Mars perlu dievaluasi dalam konteks manajemen kualitas data, karena peran penting administrasi data dalam proyek-proyek teknologi informasi yang krusial. Next. Tanggal 23 September tahun 1999, seorang insinyur NASA membuat kesalahan dalam perhitungannya yang menyebabkan proyek MCO ataupun Mars Climate Orbiter ini menghilang di angkasa dan membuat NASA itu merugi sebesar 327 juta dolar. Terdapat dua tim yang terlibat dalam perhitungan proyek ini. Satunya menggunakan satuan meter, sentimeter, dan kilogram ataupun yang biasanya disebut satuan matriks, sedangkan satu tim lagi menggunakan satuan kaki, inci, dan juga pounds yang biasa disebut dengan satuan imperial untuk melakukan perhitungan dalam proyek ini. Kegagalan utama dari proyek ini terjadi karena tim lainnya tidak mengonversikan perhitungannya menjadi satuan imperial pada sebuah file bernama Small Forces, sehingga perhitungannya meleset, menyebabkan Mars Climate Orbiter ini menghilang di angkasa ataupun hancur saat memasuki atmosfernya Mars. Seperti yang terlihat pada gambar kali ini. Next. Adapun faktor lain yang menyebabkan kegagalan proyek ini ialah yang pertama, pendanaan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup proyek sehingga tidak memadai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, evaluasi yang kurang memadai terhadap tujuan dan fungsi operasional secara keseluruhan setelah diluncurkan, komunikasi ataupun kerjasama yang kurang baik antar tim serta pelatihan yang tidak konsisten, tidak ada pemeriksaan menyeluruh terhadap perangkat lunak dan juga model komputer terkait, tidak familiarnya tim, engineer, dan tim navigasi dengan model pesawat antariksa terbaru, dan yang terakhir ialah tim baru menyadari kesalahannya saat masalah sudah menjadi kritis. Oke, selanjutnya, karena kasus ini kasus yang sangat penting yaitu dan sangat bersejarah bagi dunia luar angkasa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Dan ini juga berkesinambungan dengan apa yang kami ambil yang bisa kami rasakan dan mengambil matkul RKPL ini. Oke, kasus Mars Climate Orbiter atau MCO ini dapat beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, terutama terkait dengan hal yang berhubungan dengan apa yang kami pelajari di mata kuliah RKPL. Yang paling pertama itu adalah kegagalan dalam memahami dan mengkomunikasikan suatu proyek akan membawa kegagalan bagi proyek tersebut. Kemudian ada perangkat lunak memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum layak untuk di-deploy. Kemudian, yang ketiga, meskipun NASA gagal dalam proyek ini, NASA berhasil bangkit kembali dengan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajarannya. Nah, contohnya di mana sih? Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Kalau saya bilang kayak RKPL ini sesuai dengan contoh kasus ini, karena RKPL itu saya dapatkan ya dari pertemuan pertama. RKPL itu tentang mendokumentasikan sesuatu perangkat lunak sebelum dia akhirnya bisa di-deploy. Nah, kasusnya NASA ini sangat sesuai dengan itu. Kenapa? Karena
terdapat yang dijelaskan oleh teman saya tadi Tiara, ada 2 tim. Tim yang pertama itu adalah Lockheed Martin dan kedua adalah NASA itu sendiri. Jadi Lockheed Martin ini membuat peralatan untuk ground system ya. Kemudian NASA membuat wahana antariksanya. Saat Lockheed Martin itu ngebuat, dia menggunakan satuan pounds per second kalau nggak salah. Kemudian si NASA itu menggunakan Newton per second. Nah, kenapa ini bisa sangat fatal dari hal gagal? Karena tim-timnya itu dari awal mereka nggak terliterasi dengan baik gitu, dengan dokumentasi dari proyek ini. Mereka nggak ngelakuin investigasi terlebih dahulu, analisa terlebih dahulu gitu. Dan akhirnya ya menimbulkan kegagalan seperti ini. Maka dari itu, ini saya rasa sangat cocok dengan materi RKPL ini. Dokumentasi yang penting itu, dokumentasi itu wajib untuk kita pelajari dan kita baca dengan sangat sama. Oke, Yan, kita dilanjutin. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, kegagalan dari proyek Mars Climate Orbiter pada tanggal 23 September 1999 ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penggunaan satuan pengukuran di antara 2 tim. Salah satu tim tidak mengonversikan perhitungannya menjadi satuan imperial pada sebuah file bernama Small Forces sehingga perhitungannya meleset. Hal ini menyebabkan pengorbit hilang di angkasa atau hancur saat memasuki atmosfer Mars. Faktor lain yang mempengaruhi gagalnya proyek ini adalah ketidaksesuaian pendanaan, evaluasi terhadap tujuan dan fungsi operasional yang kurang memadai, komunikasi atau kerjasama yang kurang baik antar tim, pelatihan yang tidak konsisten, tidak ada pemeriksaan menyeluruh terhadap perangkat lunak dan model komputer yang digunakan, ketidakfamiliar tim engineer dan tim navigasi dengan model pesawat antariksa terbaru, dan juga keterlambatan dalam menyadari kesalahan yang dilakukan oleh tim. Oke, ya. Kami rasa itu cukup ya untuk materi ini. Kurang lebih jika ada salah kata dan kurang kelengkapan apapun itu, kami mohon maaf dan terima kasih.